Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ramadhani dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 231090300089, reguler B kelas 01 Universitas Pamulang Serang. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang menggambar potongan benda kerja. Untuk memenuhi tugas mata kuliah menggambar teknik berbasis komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joni Arif, STMT. Topik materi kita yaitu menggambar potongan benda kerja. Dengan ada beberapa submateri. Yang pertama itu ada apa itu sih gambar potongan. Kemudian kedua ada apa saja fungsi-fungsi dari gambar potongan. Ketiga ada macam-macam dari gambar potongan. Yang keempat ada cara-cara membuat gambar potongan. Kelima ada bagian-bagian atau benda apa saja sih yang tidak boleh dipotong. Keenam ada arsiran untuk macam-macam dari potongan. Ketujuh ada tanda potongan. Dan ke-8 ada arsiran khusus potongan. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sih gambar potongan. Jadi gambar potongan itu atau yang biasa kita sebut sectional drawing ialah jenis gambar teknik yang digunakan untuk menggambar bagian dalam atau potongan dari objek, bangunan, atau mesin. Gambar potongan memberikan pandangan melintang pada objek dan mengungkapkan detail internal yang tidak terlihat oleh mata kita atau dalam gambar pandangan luar. Ini sangat penting dalam rekayasa arsitektur dan desain produk untuk komunikasi yang jelas dan efektif supaya ketika saat manufacturing atau proses pembuatan itu tidak terjadi miskomunikasi. Tujuan utama gambar potongan adalah sebenarnya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagian dalam dari suatu objek, struktur, atau mekanisme. Dalam gambar potongan, bagian-bagian yang tersembunyi dari pandangan luar akan dihilangkan, sehingga orang itu dapat melihat dengan jelas bagian dalam objek tersebut Gambar potongan juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antara komponen yang mungkin tumpang tindih atau tersembunyi dalam objek Beberapa elemen penting dalam gambar potongan mencakup lingkaran potongan. Lingkaran potongan adalah garis yang menandai lokasi potongan melintang pada objek. Ini disebut juga garis potongan atau garis dari pemotongan. Lingkaran potongan akan memiliki label dan tanda panah yang menunjukkan arah pandangan dari potongan tersebut Misalkan pandangan A berarti, dan misalkan potongan A kemudian ada arah pandangannya supaya kita mudah dalam memberikan suatu pandangan. Kemudian ada arah pandangan. Arah pandangan pada gambar potongan mengindikasikan bagian mana dari objek yang akan terlihat dalam potongan tersebut. Ini ditunjukkan dengan tanda panah yang biasanya mengarah pada bagian yang terpotong. Ketiga ada penandaan potongan. Bagian-bagian dalam gambar potongan biasanya diberi label dan diberi nomor untuk mengidentifikasi komponen objek yang akan diperlihatkan dalam potongan. Kemudian ada garis hatching untuk mengindikasikan materi atau struktur internal. Garis-garis penandaan atau hatching digunakan dalam gambar potongan.
Garis-garis ini dapat menunjukkan bahan seperti baja, kayu, atau bagian komponen. Kemudian ada bagian yang diabaikan. Bagian diabaikan ini contohnya ialah bagian yang berada di luar potongan. Akan ditandai dengan garis putus-putus atau garis tepi yang dimiringkan. Kemudian ada skala. Skala yaitu gambar potongan harus memiliki skala yang jelas ya. Biasanya dalam bentuk rasio atau ukuran sejati objek. Kemudian ada notasi atau label. Gambar potongan sering dilengkapi dengan notasi dan label yang menjelaskan detail tertentu seperti ukuran, bahan, dan informasi teknis lainnya. Gambar potongan itu sangat penting ya dalam industri manufaktur, terutama dalam merancang, memproduksi, dan memahami konstruksi dan perakitan produk. Ini membantu insinyur, arsitek, dan desainer untuk memahami bagian dalam suatu objek dengan jelas, memeriksa kepatuhan terhadap standar, dan mengkomunikasikan rincian konstruksi kepada orang lain yang terlibat dalam proyek. Yang kedua, kita akan bahas apa saja sih fungsi dari gambar potongan itu ya. Jadi gambar potongan memiliki beberapa fungsi yang penting ya dalam dunia manufaktur atau arsitek. Yang pertama itu adalah untuk mengungkapkan detail internal. Jadi gambar potongan ini mengungkapkan detail internal dari objek, bangunan atau mesin yang tidak dapat terlihat dalam gambar pandangan luar. Ini membantu para profesional untuk memahami struktur, komponen, dan konfigurasi bagian dalam suatu objek. Kedua, fungsinya yaitu untuk mengkomunikasikan desain. Jadi gambar potongan ini digunakan untuk mengkomunikasikan desain suatu produk atau konstruksi kepada anggota tim proyek, mitra, atau pihak yang terlibat dalam produksi atau konstruksi. Ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang seragam tentang bagaimana suatu objek atau struktur yang akan dibuat. Yang ketiga adalah kendali kualitas. Dalam manufaktur dan produksi, gambar potongan membantu dalam mengontrol kualitas produk. Ini memungkinkan insinyur dan pekerja pabrik untuk memeriksa bahwa produk yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam gambar potongan. Keempat, fungsinya ada untuk mengidentifikasi dan pemeliharaan. Jadi dalam gambar potongan ini juga memiliki fasilitas proses identifikasi bagian ya yang perlu diganti atau dipelihara dalam jangka waktu tertentu. Ini dapat membantu dalam pemeliharaan peralatan atau suatu bangunan. Kelima ada pemahaman perakitan. Jadi dalam perakitan produk, gambar potongan ini membantu operator dan teknisi memahami bagaimana berbagai komponen itu harus disusun dan dihubungkan, sehingga ini sangat penting untuk perakitan yang tepat dan efisien. Jadi jika tanpa gambar potongan ini akan menyulitkan ya dalam proses perakitan. Keenam ada fungsinya sebagai efisiensi desain. Dengan memahami detail internal objek, insinyur dapat merancang produk atau struktur dengan lebih efisien. Mereka dapat mengoptimalkan penggunaan bahan dan menghindari konflik desain. Ketujuh ada kepatuhan dan standar. Jadi gambar potongan ini sering digunakan untuk memeriksa apakah suatu objek atau struktur memahami standar tertentu dalam industri, seperti standar keselamatan, konstruksi, atau kepatuhan peraturan. Yang terakhir ada sebagai pelatihan dan pendidikan. Gambar potongan juga digunakan dalam pendidikan dan pelatihan. Mereka membantu mahasiswa, pelatih, dan profesional muda untuk memahami konsep teknis dan prinsip dalam konstruksi. Dengan demikian, gambar potongan ini merupakan alat komunikasi yang sangat penting ya, dalam dunia teknik dan desain, yang membantu memastikan bahwa
desain, produksi, dan konstruksi berjalan sesuai dengan rencana, efisien, dan aman. Kemudian untuk materi yang ketiga itu jenis-jenis atau macam-macam dari gambar potongan. Di sini ada 6 macam ya yang biasa kita gunakan, atau terdapat 6 macam gambar potongan. Yang pertama itu ada gambar potongan penuh, kedua ada gambar potongan setengah atau separuh, 3 ada gambar potongan sebagian atau sobekan, keempat ada gambar potongan yang diputar, 5 ada gambar potongan meloncat, dan keenam gambar potongan berurutan. Yang pertama yaitu gambar potongan penuh. Gambar potongan penuh atau full section adalah sebuah metode pemotongan atau irisan pada sebuah objek secara menyeluruh. Artinya potongan penuh ini terjadi ketika benda pemotong melalui bidang potong seutuhnya. Jadi gambar yang dipotong ini adalah full atau penuh benda tersebut dipotong ya. Seukuran benda tersebut dipotong sehingga hasilnya itu menampilkan potongan yang sebenarnya atau seutuhnya benda tersebut tanpa beberapa bagian. Jadi gambar tersebut dipotong sepenuhnya untuk memperlihatkan bagian yang tidak terlihat atau yang tersembunyi, sehingga dapat menampilkan informasi yang jelas atau lebih akurat ya. Kedua ada gambar potongan setengah atau separuh. Potongan setengah atau separuh ini sering juga disebut dengan istilah half section. Adalah sebuah metode pemotongan atau irisan yang hanya atau mengetahui melihat bagian sebagian saja. Ini sering digunakan pada objek-objek yang berbentuk simetrik, sehingga hanya butuh potongan setengah atau separuh. Ini sudah cukup untuk menjelaskan bagian yang tidak terlihat. Walaupun dipotongnya hanya seperempat atau sebagian saja, tapi dalam bahasa teknik, potongan setengah adalah potongan setengah karena setengah dari potongan penuh. Jadi hanya butuh setengah potongan tapi sudah menjelaskan atau sama saja dengan potongan penuh. Jadi tidak perlu memotong sepenuhnya, hanya membutuhkan potongan setengah tapi sudah menjelaskan bagian-bagian yang tidak terlihat. Kemudian yang ketiga ada potongan sebagian atau sobekan. Jadi potongan sobekan ini hanya beberapa bagian dalam suatu objek atau benda yang dipotong. Jadi hanya menjelaskan detail bagian-bagian tertentu aja ya, atau biasanya seperti kita sobekan atau robekan, dan garisnya ini tidak beraturan ya, untuk menunjukkan robekannya itu. Pada potongan ini hanya menunjukkan bagian yang tersembunyi dengan memotong sebagian komponen, sehingga operator ini dapat mengetahui informasi yang disampaikan berupa bentuk,
dan ukuran dalam komponen tersebut. Kemudian yang keempat ada potongan putar. Jadi potongan putar adalah metode pemotongan atau irisan sebuah objek secara penuh, tapi pada saat penyajiannya itu diputar, atau pada saat penggambaran dari potongan tersebut itu ditempatkan di area yang lain, sehingga tidak terjadinya salah persepsi dalam membacanya. Bagian-bagian yang biasa menggunakan potongan putar ini contohnya seperti ruji roda, terus ada engkol, poli, gir rantai, dan sebagainya. Itu beberapa objek yang paling sering mengalami potongan putar atau potongan yang diputar. Kelima ada potongan meloncat. Potongan meloncat atau potongan penuh dengan bidang offset di mana pemotong di offset pada bagian lain untuk menunjukkan beberapa detail yang terlewatkan. Jadi potongan meloncat ini maksudnya adalah potongan penuh tapi tidak lurus ya, atau bisa kita sebut potongan ini mengikuti dari benda atau suatu informasi yang kita butuhkan tapi tidak dapat kita potong secara penuh. Maksudnya tidak bisa secara langsung dipotong, tapi kita membutuhkan potongan yang meloncat atau berbeda bidang ya, offset, atau bisa kita sebut offset. Jadi supaya dapat memudahkan menjelaskan, jadi nanti pada saat pemberian garis pemotongan itu searah dengan pandangannya ya. Kemudian keenam ada potongan berurutan. Jadi potongan ini sama saja dengan potongan yang diputar, namun potongan ini digambarkan di luar benda. Potongan berurutan ini dapat disusun supaya dapat memberikan ukuran atau alasan yang lain. Biasanya potongan berurutan ini terdapat pada shaft suatu benda. Di dalam shaft itu terdapat beberapa bagian yang letaknya itu tidak sama ya, tidak sama pada ya, letaknya tidak sama pada bidang yang berbeda, jadi digunakanlah potongan berurutan ini. Kemudian ada beberapa bagian atau gambar yang tidak boleh dipotong. Yang pertama itu ada poros atau pasak, kemudian ada bola pejal, kemudian ada penatirus, kemudian ada sirip atau rusuk penguat, dan ada ruji-ruji roda, kemudian ada paku keling atau rivet, dan yang terakhir ada baut dan mur ya. Materi selanjutnya itu tentang arsiran ya. Jadi dalam suatu potongan itu kita harus memberikan arsiran supaya menandakan bahwa bagian itu yang dipotong. Jadi untuk membedakan gambar potongan dari gambar pandangan, digunakanlah arsiran atau garis-garis tipis miring. Kemiringan garis arsiran itu adalah 45 derajat terhadap garis sumbu atau terhadap garis gambar. Jarak-jarak garis arsir disesuaikan dengan besarnya suatu gambar.
bagian-bagian potongan yang terpisah diarsir dengan sudut yang sama. Arsiran dari bagian-bagian yang berdampingan harus dibedakan sudutnya agar jelas perbedaannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat arsiran dalam gambar potongan. Yang pertama itu adalah sudut dan ketebalan garis arsiran. Jadi sudut arsiran itu harus dibuat 45 derajat terhadap garis sumbu utamanya, atau 45 derajat terhadap garis batas gambar. Sedangkan ketebalan arsiran itu digunakan garis tipis dengan perbandingan ketebalan itu sebagai berikut. Di sini misalkan macam-macam garis ya, garis gambar atau garis tepinya itu 1 mili. Kemudian garis goresnya itu 0,7 dan garis tipis atau arsirnya itu harus 0,5, atau setengah dari garis gambar atau garis tepi. Kemudian misal garis gambarnya itu 0,7, garis goresnya itu 0,5, kemudian garis tipis atau arsirnya itu 0,35. Dan kemudian ketika garis gambarnya itu 0,5, garis goresnya itu 0,35 dan garis tipis atau arsirnya itu 0,25. Jadi dari tabel tersebut kita dapat menentukan ya ketebalan garis arsiran yang disesuaikan dengan garis gambarnya. Jika garis tepi atau garis gambar mempunyai ketebalan 0,5, maka garis arsirnya itu dibuat setebal 0,25. Yang kedua itu bidang atau pengarsiran pada bidang yang luas. Untuk pemotongan benda yang luas atau yang lebar ya. Jadi arsirannya itu bisa hanya pada bagian tepinya saja ya, pada garis tepi terhadap garis-garis batasnya. Jadi tanpa perlu membuat arsir sepenuhnya, atau kita hanya membuat arsir pada bagian tepinya saja atau sekeliling dari garis gambar, itu sudah cukup mewakili atau menandakan bahwa benda itu dipotong. Kemudian yang ketiga ada pengarsiran bidang yang berdampingan. Jadi dalam pemotongan meloncat atau pemotongan yang bercabang, ada bidang-bidang potong yang berdampingan. Maka batas-batas bidang yang berdampingan tersebut harus dibatasi oleh garis bertitik sumbu, dan pengarsirannya harus turun atau naik dari ujung arsiran yang lainnya. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita menggambar potongan meloncat, dan potongan meloncat itu kan berbeda bidang ya, jadi pemotongannya tidak lurus atau tidak rata, ada belokan. Di belokan tersebut karena berbeda bidang, kita harus dalam gambar potongannya itu kita harus memberikan garis pembatas ya, supaya membedakan bahwa potongan tersebut tidak satu sumbu atau berbeda bidang, dan garis arsirnya itu tidak sejajar atau tidak sama dengan potongan yang awal ya. Jadi harus dipisahkan dengan garis sumbu, kemudian garis arsirnya tidak sama. Jadi harus digeser sedikit supaya membedakan bahwa bidang tersebut berbeda. Keempat, ada pengarsiran benda-benda tipis. Jadi
Dalam pengarsiran benda-benda yang tipis atau profil-profil yang tipis itu, maka pengarsiran itu dibuat dengan cara dilabur. Jadi bisa kita arsir itu seperti di gambar ya, atau dihitamkan suatu benda yang tipis itu. Jadi tidak perlu untuk membuat garis arsir yang memiliki sudut 45 derajat tersebut. Jadi kita cukup hanya menghitamkan suatu benda yang dipotong, itu sudah cukup menandakan bahwa benda tersebut dipotong. Kemudian kelima ada peletakan angka ukuran pada gambar yang diarsir. Jadi ketika suatu gambar yang kita arsir tersebut terdapat garis ukur atau garis dimensi yang ukuran tersebut tidak dapat kita pindah di tempat lain ya. Jadi ukuran tersebut terdapat di dalam suatu garis potongan, maka dimensi atau angka dari ukuran tersebut kita berikan jarak ya, atau tidak kita arsir pada angkanya supaya angka tersebut tidak bertabrakan dengan garis arsir. Jadi supaya kita dalam membaca gambar tersebut, garis atau angka dari dimensi tersebut terbaca dengan jelas dan tidak mengganggu garis arsirnya juga. Kemudian yang keenam adalah macam-macam garis arsiran yang disesuaikan dengan bendanya. Jadi garis potongan selain dapat digunakan untuk memperlihatkan profil yang tak terlihat, juga menyimpan informasi tentang material dari komponen tersebut. Jadi setiap material itu mempunyai garis arsir yang berbeda-beda. Pada umumnya gambar potongan itu menggunakan arsiran jenis material besi tuang ya. Terdapat bermacam-macam arsiran khusus. Yang pertama itu ada arsiran besi tuang atau semua jenis bahan. Jadi gambar arsirannya itu garis 45 derajat, sejajar, dan memenuhi bidang potongnya. Yang kedua ada material baja. Untuk material baja ini garis arsirnya sama seperti garis besi tuang, hanya saja dua garis yang berdekatan, kemudian diberi jarak, kemudian dua garis kembali, dan seterusnya. Yang ketiga ada material perunggu, kuningan, tembaga, dan paduannya. Jadi garis arsiran perunggu ini garis arsiran sama seperti besi tuang, sejajar, hanya saja diseling di setiap setelah garis utuh, yaitu garis putus-putus. Yang keempat ada logam putih seperti seng, timah, babit, dan campurannya. Itu garis arsirannya berbentuk silang atau zigzag ya, berlawanan arah 45 derajat mengarah kanan dan 45 derajat mengarah ke kiri. Yang kelima ada magnesium, aluminium, dan paduannya. Itu seperti garis arsiran besi tuang, hanya saja di setiap garis goresnya itu diberi garis putus-putus berlawanan arah. Yang keenam ada material gabus, anyaman, tenunan, kulit, dan fiber. Itu garis arsirnya 4 garis arsiran, kemudian diberi jarak, kemudian 4 garis arsiran yang sama jaraknya, dan seterusnya. Kemudian 7 ada penyekat suara. Ini garis arsirnya seperti garis besi tuang, sejajar, tapi di setiap dua garis di tengah-tengahnya diberi lingkaran atau semacam lubang-lubang gitu ya.
Kemudian ada penyekat panas. Ini garis seperti besi tuang sejajar, tapi di setiap garisnya itu diberi garis lilitan atau spiral ya, semacam itu. Kemudian ada material titanium dan bahan yang sangat keras. Ini sama seperti garis besi tuang di setiap sejajar, tapi di tengah-tengahnya diberi garis putus-putus. Kemudian yang 11 ada serat elektrik, elektromagnet, dan resistan. Ini garis potongnya adalah berbentuk kotak-kotak. Kemudian ada material beton. Bentuk garisnya itu semacam kerikil atau material dari beton, kemudian diberi titik-titik. Kemudian ada material marmer. Marmer ini garis sejajar, garis potongan sejajar 45 derajat, tapi garisnya tidak menyambung atau garis putus-putus. Kemudian ada material tanah. Material tanah ini seperti struktur tanah, jadi di atas itu semacam lapisan tanah, kemudian di bawahnya ada lapisan bintik-bintik seperti pasir gitu ya. Kemudian ada material karang. Jadi untuk material karang ini sama seperti lapisan tanah, hanya saja di bawahnya dikosongkan saja putih, jadi hanya lapisan atasnya saja. Kemudian ada material pasir. Jadi untuk material pasir ini hanya bintik-bintik, titik-titik pasir di bagian potongannya. Kemudian ada material air dan benda cair. Jadi untuk benda cair ini seperti lapisan air atau permukaan air ya. Garis permukaan air, kemudian di bawahnya garis putus-putus. Yang terakhir ada material kayu. Jadi untuk material kayu ini seperti motif kayu ketika dipotong ya. Jadi ketika kayu ini dipotong akan melihatkan garis motif dari kayu tersebut. Baik, saya di sini akan mencontohkan gambar dari potongan penuh. Jadi di sini ada sebuah benda kotak ya, tapi di tengahnya itu terdapat lubang. Maka lubang ini, untuk menjelaskan bahwa di tengah ini terdapat lubang, kita perlu memotongnya. Jadi di sini kita beri garis sumbu yang menandakan
menandakan bahwa dia ini suatu lingkaran ya. Kemudian garis perpotongannya itu dia ada di sini. Jadi di luar ini kita beri arsiran dengan aturan yaitu 45 derajat terhadap garis gambar. Usahakan membuat arsirannya ini sejajar ya, atau sama, supaya jelas bahwa itu ialah garis potong atau garis arsir suatu potongan. Ya, ini adalah contoh dari potongan penuh. Jadi kita beri suatu garis perpotongannya itu di sini. Kemudian kita beri tanda panah. Kemudian kita beri huruf A ya, atau potongan A ini. Yang kedua ada contoh dari gambar potongan setengah atau separuh ya. Sini ada sebuah kotak yang di tengahnya terdapat lubang. Kemudian terdapat lubang lagi, tapi berbeda diameternya dan tidak terlihat. Jadi lubang ini ada di dalam. Kita buat garis putus-putus dulu, menandakan bahwa lubang ini tidak terlihat dari pandangan atas ini ya. Maka gambar potongannya itu seperti ini. Sejajar dengan garis yang tengah. Kemudian perbedaan diameter ya. Kemudian ini garis sumbunya.
Kemudian kita buat garis arsirnya atau garis potongannya, itu dia di sini. Karena kita melakukan potongan itu di sini nih ya. Jadi garis yang ujung ini kita pertebal. Kemudian di sini juga kita pertebal. Kemudian kita beri panah ya. Dan kita beri potongan rata. Kemudian kita akan coba mencontohkan gambar sobekan ya, atau setempat. Misalkan di sini ada sebuah benda. Kemudian di sini terdapat semacam ulir ya di dalam. Yang tidak terlihat, maka kita memerlukan sebuah gambar potongan sobekan. Atau gambar potongan sebagian, atau gambar potongan setempat. Jadi hanya di tempat ini saja yang kita butuhkan.
Jadi di sini kita beri arsir, kita beri potongan terlebih dahulu. Jadi potongan sobekan ini kita beri arsirnya semacam sobekan gitu ya, karena kita hanya membutuhkan bagian-bagian yang tertentu, maka kita memberikan arsirnya itu sama seperti biasa 45 derajat, tapi garis perpotongannya itu bebas atau seperti sobekan ya, semacam sobekan. Kemudian kita beri garis arsir di sini ya, contohnya seperti ini. Ini adalah gambar potongan sebagian. Potongan sobekan. Baik, kemudian di sini saya akan mencontohkan gambar potongan meloncat ya, potongan meloncat. Jadi potongan meloncat ini maksudnya adalah sebuah gambar potongan yang tidak dalam satu bidang garis perpotongan. Misalkan ada sebuah benda kotak, kemudian terdapat beberapa lubang yang berbeda posisi dan berbeda ukuran ya. Seperti ini. Bagaimana kita membuat gambar potongannya supaya dapat kita menjelaskan bahwa di situ terdapat sebuah lubang. Jadi kita buat garis perpotongannya mulai dari sini. Kita buat garis mulai ke sini, kemudian kita belokkan ya, kita belokkan di sini. Kita belokkan kembali. Belokkan kembali. Jadi di setiap perbedaan garis perpotongan maka kita beri garis belokan. Kita beri tanda panah. Untuk menandakan sudut pandang dari perpotongan. Kita beri potongan A,
terdapat sumbu ya, garis sumbu, garis putus titik ya. Dan di setiap ujung ini kita pertebal ya, pertebal, di belokan kita pertebal, di setiap belokan kita pertebal. Dan di ujungnya juga kita pertebal. Kemudian gambar potongannya itu seperti ini ya. Di tengah kita beri garis sumbu menandakan bahwa dia itu sebuah lingkaran nih. Kemudian kita beri garis arsir. Garis arsirnya seperti biasa 45 derajat. Ya, ini adalah contoh dari potongan meloncat. Jadi garis perpotongan itu berbelok-belok atau berbeda bidang ya, tidak satu arah, maka disebut dengan potongan meloncat.